Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema atau judul games kali ini adalah raihlah kesuksesan kamu di hari esok Libra ya. Bagaimana pesan universe untuk kamu supaya bisa sukses di hari esok ya? Apa yang harus kamu lakukan ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya. Libra, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra. 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 Dan ini tidak terbatas ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun kamu mendapatkan channel ini. Ini berarti ada sesuatu yang ingin universe sampaikan kepada kamu. Jadi ambil positifnya saja ya. Semua dari readingan saya ya, itu tidak terbatasi ruang dan waktu. Kamu mau besok, mendengarkan besok, lusa, atau tahun depan juga bisa ya. Untuk secara untuk keseluruhannya ya. Kecuali kalau ada tanggal ya, macam contoh keuangan ataupun apa ya, dari tanggal 1 sampai 15. Nah, itu bersifat khusus ya. Tetapi kalau tidak ada tanggal berarti bersifat umum ya. Dimanapun dan kapanpun kamu buka channel itu berarti ada yang ingin universe sampaikan ataupun ada mengandung energi dari kalian ya. Karena ingat, di dunia ini tidak mungkin tidak ada yang kebetulan ya. Tidak ada yang tidak mungkin juga ya. Jadi ambil positifnya saja ya. Karena semuanya itu sudah ada yang diatur universe untuk kamu ya. Oke, kita langsung saja untuk kamu Libra ya. Apa yang ingin universe sampaikan kepada kamu atau rencana untuk kamu ya, supaya bisa meraih kesuksesan ya. Apa yang harus kamu lakukan? Wow, saya lihat di sini memang ada keraguan-raguan, rasa tidak pede ya. Universe mau kamu harus bisa lebih up ya, lebih move on ya. Kenapa kamu tidak pede ya? Padahal kamu itu punya kemampuan. Kenapa kamu tidak pede? Padahal kamu punya kemampuan ya. Universe mau kamu harus lebih tegas, lebih berani ya untuk mengeksplor kemampuan kamu. Soalnya di sini kamu selalu di zona nyaman ya. Padahal sudah tahu zona nyaman itu toksik ya. Universe mau kamu harus bisa lebih introspeksi diri. Kalau memang kamu tidak mencintai pekerjaan itu atau tidak bekerja dengan hati, mendingan kamu keluar dari situ. Itu sudah merupakan pekerjaan ataupun menjadi toksik buat diri kamu sendiri ya. Dalam artian gini, kalau pekerjaan itu toksik berarti kan kamu gak suka, tapi kamu tetap bertahan di situ, berarti ibaratkan kamu yang mengundang ketoksikan untuk diri kamu sendiri ya. Penyebabnya diri kamu. Kenapa? Karena kamu tidak berani dalam mengambil keputusan, tidak tegas ya. Universe mau kamu tekun dengan sesuatu ataupun pekerjaan yang memang kamu sukai, yang kamu nyaman, yang kamu bisa happy, yang karena dalam hal bekerja ataupun apapun itu perlu kesabaran. Ibaratkan kita menanam sebuah pohon ya, tidak bisa cepat-cepat jereng langsung besok tumbuh ya. Memang besok tumbuh, tetapi kan dalam tanda kutip kan perlu waktu, mungkin seminggu 2 minggu, itu pun dilihat dulu mati tidak ke depannya, karena itu kan perlu dirawat. Jangan sudah tumbuh ya begitu aja, nggak bisa, harus kita lihat pupuk ya, terus kita lihat kadar kelembapan dan macam-macam. Nah, ini sama ya, ini kita bicara ke tanaman, dan sama seperti itu dalam hidup kamu juga itu perlu
ketekunan, keyakinan ya. Bagaimana kamu mau sukses kalau kamu Senin Kamis on off semangat ya. Besok buka ya, ini contoh ya, buka usaha, besoknya tutup karena sepi, besoknya buka, besoknya tuh, wah repot itu ya. Universe mau kamu itu mau dia tekun ya, ibaratkan tetap dari hati ya, pelayanan, tingkatkan pelayanan, terus dari hati juga selalu berpikir positif ya, terus lebih sabar dan lebih bersyukur. Banyak sedikitnya pembeli ataupun ramai sepi ataupun mungkin cuannya juga banyak sedikitnya, tetap kamu harus bersyukur. Itu yang universe mau kepada kamu ya. Dan lebih pemaaf ya, kalau mungkin ada orang-orang yang berkata kasar kepada kamu, mungkin baik orang-orang pembeli ataupun siapapun ya, ataupun mungkin di rumah ya, ribut-ribut dengan pasangan ya, universe mau kamu harus bisa memberikan maaf ya. Mengapa saya bilang begitu? Karena kita bicara energi. Kamu ribut-ribut di rumah ya, kamu ribut-ribut di rumah, ibu itu ibaratkan sampai sore itu energi negatif. Kenapa? Karena ada marah ya. Contohnya kamu di rumah, kamu bawa ke pekerjaan ya nggak mood lagi ya, apalagi kalau pelayanan ya. Kamu murung, kamu emosi, muka kamu biasa aja datar, tapi orang lihat itu emosi, dia nggak akan mau. Wah ini orang nih kayaknya nggak ini nih nggak pelayanan dengan baik, mukanya aja ya datar. Apalagi kalau kita mungkin mau bertanya, pasti dia ketus-ketus. Nah ini karena kita bicara emosi ya, kita bicara energi itu mempengaruhi mood kita ya. Jadi harus lebih pemaaf ya. Jangan kalian anggap sepele ya energi ya. Harus bisa lebih sabar ya, harus bisa lebih mencintai mencintai pekerjaan dan juga mencintai keluarga. Saya lihat di sini ada beberapa yang malah hubungannya dengan pasangan malah renggang karena kerja. Nah ini karena dibawa tekanan ya, ada tekanan. Ibaratkan kamu itu tidak bisa bernafas lega ya, kaki kamu di atas, kepala kamu di bawah. Ibaratkan kalau kita bernafas kan ngos-ngosan ya, sampai capek mumet. Itu kalau kita punya kepala di bawah, kaki di atas, itu kan darah semua nggak ngalir kan, kayak mau pecah itu kepala ya. Itu sama pusing ya, sama seperti dibilangnya pekerjaan, ada tekanan. Nah ini universe mau kamu lebih berpikir positif ya, berpikir kritis ya, dan jangan terlalu macam contohnya cemburu ataupun ada iri ya, karena saya lihat di sini ada persaingan. Universe mau itu kamu bekerja itu yang tipe kamu. Kalau memang tipe kamu pejuang ya itu cocok tuh bersaing ya. Tapi kalau kamu tipenya pemikir, berarti ya sudah, kamu itu bisa menciptakan sesuatu, memperbaiki sesuatu tanpa ada kompetisi. Kalau kamu kompetisi, baru skill kamu bukan sebagai kompetitor, nggak bisa ya. Itu nanti malah tekanan dan akhirnya hasilnya buyar. Karena kalau orang pemikir kan nggak bisa dibilang cepat-cepat ya, tapi kalau ke orang betul-betul orang-orang gesit itu bisa ya. Wah kita harus berjuang dalam 5 menit harus selesai nih. Nah ini ya, karena dia butuh kecepatan. Tapi kalau orang pemikir kan dibutuh ketelitian. Nah ini ya, sama punya kelebihan masing-masing. Jangan kamu ibaratkan membandingkan diri kamu dengan kelebihan orang lain ya, nggak bisa. Kita manusia itu punya masing-masing talenta ya, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Jangan kamu melihat dari sisi kekurangan kamu baru membandingkan dengan kelebihan orang lain ya. Tetapi jadilah diri sendiri, fokus pada diri sendiri. Kalau kamu diberkati ya, tapi kalau diri kamu sendiri yang tidak memberdayakan berkat itu ya, hasilnya pun ibaratkan emas ini ataupun mangkok yang sudah ada berkatnya, ada isinya, malah kamu kayak ya itu ibaratkan macam tidak bersyukur ya, karena kamu tolak ukurnya ke orang lain ya. Macam contoh, saya sudah makan hari ini saya makan super mie ya, kamu kayak macam nggak enak loh, nggak deh saya buang aja, pilih-pilih gitu kan. Padahal masih banyak orang yang kelaparan ya, tapi karena kamu bilang kok saya cuma makan Indomie, saya inginnya makan nasi padang, nasi ayam, nggak deh ya, ujung-ujungnya kamu kelaparan, kamu sakit ya. Padahal kamu tidak lihat bahwa di belakang-belakang sana atau orang-orang di bawah kamu itu masih banyak yang kelaparan ya, yang ingin makan Indominya kamu. Nah ini ya, harus berpikir seperti gitu. Jadi harus lebih
apa ya, cemerlang dalam berpikir ya. Dan universe mau kamu tadi ya yang saya bilang ya, harus berbahagia. Kalau kamu selama tidak berbahagia berarti itu toksik buat diri kamu, entah dengan pekerjaannya, entah dengan lingkungannya ya. Jadi harus seirama. Macam contoh rekan kerja nggak nyaman, berarti itu dari lingkungan ya, orang-orang itu. Berarti kamu harus bisa menjaga jarak dengan mereka. Ataupun pekerjaan, kalau pekerjaan ini berarti kan wah, saya sudah capek belum selesai, sudah dikasih pekerjaan lagi belum selesai. Nah itu tekanan. Nah ini universe mau kalau memang kamu tidak berbahagia dengan lingkungan dan pekerjaannya, berarti itu sudah toksik ya. Berarti kamu nggak nyaman di situ. Lebih baik kamu pindah mencari pekerjaan yang kamu nyaman gitu. Pekerjaan yang kamu nyaman apa? Universe mau pekerjaan yang kamu sukai, yaitu apa? Yaitu dari hobi kamu ya. Sekarang hobi kamu apa? Masak, ya sudah, buka warung ya, atau tidak bikin konten, atau tidak apa ya kalau dibilang jualan online ya, warung jualan online. Cepat busuk ya, cari inovasi. Itu namanya saya bilang tadi kan, pemikir, cari inovasi supaya nggak busuk ya. Mungkin kalau kita bicara ini ya cari makanan-makanan apa yang mungkin keripik, ataupun mungkin kamu jual juga inovasi yang terbaru ya, yang belum ada, contohnya frozen food apa gitu, supaya orang beli juga tapi bisa 1-2 minggu atau bertahan lama gitu ya, supaya kamu bisa bersaing dengan produk-produk lain yang lain di luar sana gitu ya. Jangan pasif. Sebenarnya kalau dibilang pekerjaan itu banyak ya. Sekarang itu pekerjaan yang kamu suka itu apa dulu? Karena kalau kamu punya karena kalau kamu bekerja dengan hati ya, pasti ada aja ide-ide brilian ya. Tapi sekarang ide-ide brilian kamu mau action tidak, bukan hanya sekedar diimajinasi, wah ini bagus nih, tapi nggak ada action, dan akhirnya ya begitu, sia-sia aja, nggak bisa mendapatkan sesuatu. Harus mempunyai tekad, harus mempunyai keberanian untuk melangkah. Kalau kamu nggak melangkah, bagaimana bisa mendapatkan hasil? Walaupun mungkin sekecil apapun, ataupun mungkin banyak batu sandungan, entah diejek, entah itu proses. Jadi universe mau membentuk kamu supaya kamu bisa, mental kamu bagus, dan akhirnya kamu bisa sukses. Ibaratkan pohon besar itu kan nggak mungkin akarnya kecil ya. Akarnya itu kita cuma lihat ranting apa, dia punya batang itu cuma satu tok begitu ke bawah, tapi akarnya di dalam tanah itu mungkin sudah hampir bermeter-meter di bawah ya, menjalar, kita nggak lihat. Nah itu sama dengan mental kamu. Mental kamu harus kuat, mental kamu harus kokoh seperti akar pohon gitu ya. Dan kalian juga harus bisa tahan banting ya, ibaratkan lahir baru ya, bisa menerima kritikan ya. Lahir baru itu ibaratkan kayak anak kecil kan, dia nggak tahu apa-apa, jadi orang marah dia diam aja, mau tidak dia ya netral gitu ya. Anak kecil itu kan ibaratkan polos ya. Jadi sama seperti kamu, nggak usah terlalu mau mengambil apa dibilangnya hati kalau memang ada orang-orang yang jealous ya. Karena dalam satu bisnis itu kan pasti ada pro dan kontra. Sekarang kamu mau menerima kritikan tidak? Kritikan yang pedas itu adalah kritikan yang membangun untuk kamu. Jadi jangan berpikir bahwa orang itu jelek, kejelekan saya, enggak ya. Dari kritikan pedas itu kamu ambil hikmahnya, apakah harus memang saya perbaiki atau tidak. Kalau memang ada yang harus diperbaiki ya kamu perbaiki, kalau tidak ya tidak. Nah seperti gitu kan. Jadi harus punya inovasi untuk bisa bangkit. Kalau kamu mentalnya kurang kuat, yang tadi saya bilang ya, belum apa-apa udah down ya, baru ditiup angin sedikit langsung sudah patah rantingnya. Kenapa? Karena akarnya nggak kuat menopang tubuh pohon dan goncangan angin di atas. Nah ini sama ya, harus mental kamu dilatih dulu ya. Universe mau seperti gitu, menerima saran dan kritik untuk bisa membangun atau bisa mensukseskan apa yang kamu inginkan ya. Dan berfokus pada proses ya, artinya kamu harus nikmati proses ya. Tuh macam ibaratkan kamu tertati-tati, terjatuh ya, digeser ke kiri, digeser ke kanan, tapi ya itu prosesnya, nikmati. Karena untuk menuju satu tujuan itu tidak bisa kita bilang langsung jreng cepat ya, tapi harus itu ibaratkan berproses. Nah proses itu yang kamu harus nikmati. Itu yang tadi saya bilang ya, kayak macam pohon tadi kan, harus perlu kesabaran ya. Itu sabar itu kan antara suka dan duka. Nah nikmati. Kalau kamu jadikan beban berarti nggak bisa ya, karena perlu kesabaran ya, ketelitian, ketekunan ya. Ibaratkan hati kamu sejalan dengan langkah ya. Jangan malah kamu langkah di mana, kaki di mana, badan di mana, pikiran di mana ya. Harus seirama ya. Kalau memang kamu mau ke kiri, langkah kamu juga harus ke kiri ya. Akhirnya
kamu kalau seandainya bisa seirama, kamu bisa mengambil apapun yang kamu mau. Ibaratkan gini, tidak ada tekanan kan, tidak ada beban pikiran. Jadi apa yang kamu inginkan itu bisa terwujud lebih cepat ya, kalau kamu memang fokus ya. Dan akhirnya apa yang kamu inginkan tuh bisa terlaksanakan dengan baik. Nah ini universe mau ya, harus punya satu komitmen, harus punya satu tujuan ya. Makanya itu yang saya bilang, tentukan tujuan kamu baru melangkah, bukan hanya omong doang ataupun hanya sebatas imajinasi, tapi harus ada bukti, harus ada action, harus ada langkah kecil walaupun sedikit ya, walaupun mungkin kalau dibilang tidak sebesar yang ekspektasi kamu, tetapi pasti ada hasilnya walaupun sedikit. Nah sedikit itu tetap harus bersyukur, supaya itu ibaratkan menarik berkat-berkat lainnya ataupun energi-energi positif lainnya untuk masuk datang di hidup kamu ya. Seperti gitu. Mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untuk kamu ya Libra ya. Semoga resonate dan semoga bisa bermanfaat. Jadi kesuksesan itu tidak gampang ya, tidak mudah. Itu yang universe mau kepada kamu ya. Harus bisa menikmati proses, harus bisa juga menerima beberapa tadi apa ya, kritikan ya. Ibaratkan ambil kelemahan ya dari mereka ya. Macam contoh, mereka ada kritik kamu, berarti oke, saya harus bisa membangun lagi, itu masukan yang terbaik supaya ke depan bisa diperbaiki ya. Banyak belajar dari orang-orang, dari kritikan tersebut ya. Dan ya tadi yang saya bilang ya, berpikir positif ya, sabar, dan bisa mengintrospeksi diri kamu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Ya seperti gitu. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu ya. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.